Terkait dengan pernyataan AstraZeneca yang baru-baru ini mengakui bahwa vaksin COVID-19 yang dikembangkan bersama Universitas Oxford pada beberapa waktu lalu ini dapat menyebabkan pembekuan darah. Saya akan berbincang dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Halo, selamat siang Bu Nadia. Selamat siang, Ismail. Salam sehat. Salam sehat selalu Bu Nadia. Bu Nadia, ini berbicara soal AstraZeneca ini. Kandungan atau zat apa sebenarnya yang ada di AstraZeneca sehingga bisa sebabkan pembekuan darah? Apakah dari Kementerian Kesehatan maupun dari kepada pemerintah sendiri AstraZeneca pernah menyebut hal tersebut sebelumnya? Ya, jadi kan kita tahu ya bahwa pada saat COVID-19 itu kan ada bermacam jenis platform daripada vaksin COVID-19 ya. Nah, kalau kemudian kita tahu seperti Sinovac itu virus yang dilemahkan seperti itu kan. Kemudian kalau Pfizer itu adalah mRNA ya yang digunakan ya. Nah, memang kalau kita vaksin AstraZeneca ini kalau kita tahu bahwa sebenarnya dia itu adalah yang merupakan platformnya berbeda dari kedua jenis itu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa sejauh ini kejadiannya memang sangat jarang ya, protein rekombinan ya kalau kita lihat untuk vaksin AstraZeneca ini ya. Dan kalau kita lihat dari 70 juta masyarakat Indo yang sudah mendapatkan vaksin AstraZeneca sampai saat ini juga belum ada yang dilaporkan atau mendapatkan gangguan daripada pembekuan darah tersebut. Ini menarik Ibu. Apakah jenisnya ataupun kandungannya sama dengan apa yang dialami oleh yang ada di luar negeri yang sampai dilaporkan yang kita tahu bersama? Mengingat bahwa kalau misalnya memang sama, apakah ini artinya bahwa ada kecenderungan bahwa kita patut waspada terkait hal tersebut? Ya, tentunya kita tahu bahwa vaksin AstraZeneca ini kan merupakan vaksin yang platformnya viral vector tadi yang saya sampaikan ya, berbeda dengan Sinovac ataupun Sinopharm yang dari vaksin yang sudah dilemahkan, ataupun juga dari mRNA yang seperti Pfizer. Jadi memang dia viral vector. Nah, ini sebenarnya terkait apakah yang terjadi di Inggris itu vaksinnya sama dengan kita, pasti pembuatan vaksinnya sama. Hanya mungkin yang berbeda batch-nya ya kan, karena nomor batch pembuatan vaksin bisa berbeda, batch yang beredar di Indonesia maupun di Inggris itu berbeda. Tapi secara umum kalau kita lihat proses sebuah vaksin itu kan dia sudah melalui 4 tahapan uji ya keamanan. Pertama tentunya keamanan pada laboratorium, kedua adalah keamanan pada hewan, kemudian keamanan pada manusia tapi jumlah populasinya lebih kecil, dan terakhir adalah keamanan pada manusia tapi di dalam jumlah yang lebih besar. Nah, vaksin AstraZeneca kalau kemudian dia teruji dalam 4 tahapan uji keamanan itu semuanya dinyatakan aman ya, barulah dia mendapatkan izin edar. Dan izin edar itu kan berlaku ya di seluruh negara ya, mau di Inggris, di Indonesia, di Amerika, di Jepang dan sebagainya ya, Mas Iqbal. Jadi dari awal sebenarnya dari sisi keamanan vaksin AstraZeneca itu sudah dilakukan quality control untuk menjaga keamanannya. Tapi memang efek samping itu bisa terjadi karena respon masing-masing orang atau masing-masing individu. Kalau kemudian sistem kekebalannya itu dilatih ya dengan kita memberikan vaksin ya, kalau kita masih ingat kan vaksin itu tujuannya melatih sistem kekebalan tubuh kita supaya punya pertahanan. Kalau nanti kita terserang COVID-19 kita udah punya alat untuk melawan si COVID-19 tadi. Nah, ini tentunya responnya berbeda-beda karena kan bisa saja orang memiliki penyakit yang mungkin sebelumnya itu sudah ada tapi kemudian bisa terpicu atau kemudian muncul ya karena kondisi-kondisi tersebut tadi. Jadi memang kalau kita lihat apakah vaksinnya sama? Pasti vaksinnya sama karena jenis pembuatannya sama. Hanya batch-nya yang berbeda. Tapi responnya bisa berbeda-beda kalau kemudian bagaimana orang Eropa disuntik, bagaimana orang Asia disuntik. Nah, soal AstraZeneca sendiri, ini kan sudah mengumumkannya. Tapi apakah ada pernyataan atau menyampaikan langsung ke pemerintah Indonesia terkait hal ini, Bu?
Ya, jadi ini kan sebenarnya kita tahu bahwa AstraZeneca itu pada waktu mendapatkan izin edar dan kita gunakan pada saat penanganan pandemi COVID-19 itu memang sudah ada kriteria kehati-hatian ya. Jadi sudah ada bahwa pada saat mereka melakukan uji keamanan daripada vaksin COVID-19 AstraZeneca ini sudah dilihat nih kemungkinan efek samping yang bisa terjadi dan pada orang seperti apa saja yang kita harus berhati-hati ya. Jadi ini termasuk sudah ada informasinya bahwa pada orang-orang yang memiliki riwayat gangguan pembekuan darah sebelumnya, maka perlu berhati-hati dalam menggunakan vaksin AstraZeneca ini. Nah, tentunya apa yang kemarin diumumkan ya, karena ini kan sebuah proses pembuktian ya, kalau kita lihat kan semua yang digunakan ataupun yang terjadi terkait AstraZeneca di Inggris itu semuanya kejadiannya di tahun 2021 ya Mas. Artinya sudah cukup lama kejadian itu terjadi, tapi kemudian memang harus dibuktikan apakah ini pengaruh vaksin ataukah pengaruh lainnya. Nah, hanya saja mengapa ini disebut ataupun di dalam pengadilan akhirnya diputuskan ini sebagai suatu kejadian ikutan pasca imunisasi karena rentangnya itu masih dalam rentang yang memungkinkan merupakan faktor daripada kejadian ikutan pasca imunisasi karena usia atau periodenya itu adalah 4 sampai 42 hari di mana muncul gejala pembekuan darah yang akhirnya menimbulkan tadi sumbatan di kepala. Oke, Bu Nadia mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada kami mungkin yang belum mengetahui sebenarnya terkait dengan pembekuan darah ini apa yang akan terjadi dengan terjadinya kalau misalnya kita mengalami pembekuan darah itu? Ya, jadi kalau kita lihat ya apa yang terjadi kalau pembekuan darah. Jadi kalau misalnya darahnya itu menjadi mengental, kemudian mengeras ya, menempel pada pembuluh darah dan menyumbat pembuluh darah seperti itu, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari sini, artinya kalau dia menyumbat jantung pasti akan terjadi serangan jantung ya. Kalau menyumbat kepala tentunya akan terjadi keluhan pusing-pusing dan sebagainya. Kalau kemudian menyumbat saluran pencernaan mungkin akan menjadi keluhannya mual-mual. Atau kalau misalnya menyumbat aliran darah itu bisa misalnya tangannya merasa pegel atau merasa aliran darahnya itu tidak lancar dan sebagainya. Jadi karena sumbatan ya otomatis akan terasa seperti itu. Terakhir Bu Nadia, perlukah kita yang mendapatkan vaksin AstraZeneca ini untuk mengecek ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan atau justru ya tidak perlu karena ini juga sudah lewat begitu ya dari tahun 2021 silam begitu? Ya, pertama untuk dikatakan merupakan faktor penyebab daripada kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping itu harus pada periode 4 sampai 42 hari ya. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa AstraZeneca kan sudah nggak ada lagi di Indonesia ya sejak terakhir itu pertengahan 2023 ya. Nah, jadi artinya kalau kita lihat sudah lebih dari 6 bulan bahwa AstraZeneca itu sudah tidak beredar. Apalagi penggunaannya itu kan sekitar 2021-2022 dan pada periode penggunaan vaksin AstraZeneca tersebut melalui surveillance ataupun monitoring pasif dan monitoring aktif yang dilakukan oleh KIPI, Komnas KIPI itu tidak ditemukan laporan yang mengatakan adanya gangguan pembekuan darah sebagai akibat penggunaan vaksin AstraZeneca. Oleh karena itu tentunya kita juga mengingatkan masyarakat ya tidak perlu panik, tidak perlu kemudian was-was ya karena kalau dilihat dari rentang waktu terjadinya KIPI itu sudah terlewatkan ya, dan tidak ada gejala ya. Kalaupun mungkin misalnya ada orang yang didiagnosis penyakit karena gangguan pembekuan darah itu lebih disebabkan karena memang punya genetik untuk punya penyakit seperti itu. Baik, Ibu Siti Nadia Tarmizi, terima kasih sudah berbicara dengan kami dan juga memberikan pencerahan ya. Tentunya masyarakat sekali lagi tidak perlu khawatir begitu ya karena di sini sudah lewat begitu ya dari apa yang sudah tadi Ibu sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected. Sama-sama Mas Iqbal.